Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 129. Nona Yuyang, katakan bagaimana caranya, aku pasti akan mengusahakan mereka bisa hidup kembali. WR yang masih dikira Yuyang oleh orang lain tidak terlihat terganggu. Dia juga tidak mau repot-repot menjelaskan tentang jati dirinya pada mereka. Itu mungkin hanya akan menimbulkan masalah baru jika mereka tahu kalau dia adalah salah satu naga yang sebelumnya menjadi lawan mereka, apalagi dia sudah melenyapkan beberapa sekte di utara. Tidak mungkin Kaisar Si akan diam begitu saja jika dia mengetahuinya. WR menghela napas panjang sebelum menjelaskan. Lagi pula dia tidak tahu pasti karena sebelum dikirim bersama Dayuan dulu, dia tidak mendapat banyak penjelasan. Hanya saja saat bersama mereka di kota ini, dia sudah menyaksikan bagaimana mereka bertindak, menyegel satu kota setelah mengalahkan orang-orang terkuat yang tidak mampu menandingi mereka. Lalu melakukan rangkaian ritual yang membuat jiwa semua penduduk keluar dari tubuh dan disekap dalam satu artefak penyimpanan khusus yang mirip seperti kristal dunia. Kita membutuhkan Pangeran Ying untuk membekukan semua orang yang masih bernapas, lalu menyegel mereka agar bisa dihidupkan kemudian hari, itu pun jika berhasil merebut kembali jiwa mereka dari tangan Fang Fan dan Long Feng. Kaisar Si terdiam lama mendengar penuturan WR. Jadi maksudmu mereka memiliki cara untuk menangkap jiwa orang lain? WR mengangguk, hanya itu dugaanku saat ini, mengingat Fang Fan adalah ahli segel dan juga ahli jiwa yang sangat misterius. Seperti yang sudah kalian ketahui, Fang Fan bahkan telah menguasai tubuh Kaisar Ying untuk menjadi tubuhnya sendiri. Jadi besar dugaanku jiwa, orang-orang yang ada di kota ini berada dalam sekapan mereka. Walau aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan pada jiwa-jiwa itu, ucap WR. Walau tidak sepenuhnya berbohong pada mereka. Ong Sen maju setelah mendengar penjelasan WR. Dia penasaran bagaimana wanita yang mereka duga Yu yang mengetahui semua itu. Walau aku tidak terlalu mengerti dengan teknik jiwa, tapi putrimu memberi cukup banyak pengetahuan, senior. WR beralasan atas pertanyaan Ong Sen. Semua orang mengangguk walau merasa sedikit aneh jika wanita semuda Yu yang berwawasan luas, tapi mereka tidak ingin mengulik lebih jauh lagi. Tapi Kaisar Si tetap merasa putus asa. Dia tidak berdaya jika jiwa-jiwa penduduk berada di tangan orang-orang benua timur. Meski mereka berhasil membekukan para penduduk dan penjaga kota, itu tidak akan berarti jika mereka tidak bisa menghidupkan kembali tanpa mengembalikan jiwa ke tubuh asalnya. Jangan khawatir, masih ada harapan untuk mengembalikan jiwa mereka. Bukan hanya kalian yang harus Long Feng hadapi, tapi leluhur dan pendahulu kalian yang masih bertahan di benua timur. Sebenarnya nama benua itu adalah benua kekacauan. WR melanjutkan, sebagian besar penghuni benua itu juga tidak sependapat satu sama lain. Mereka mungkin akan membantu, paling tidak, mereka akan berdiam diri tanpa melakukan apapun. Kaisar Si dan yang lain saling pandang. Mendengar penjelasan WR, mereka semakin bingung dengan pengetahuan wanita di hadapan mereka tentang benua timur. Mereka juga baru mendengar jika benua itu disebut benua kekacauan. Mereka akhirnya mendesak WR untuk menjelaskan dari mana dia mengetahui semua itu, tapi WR sepertinya sangat ahli dalam menipu mereka seolah-olah semua yang dia katakan masuk akal. Mereka mengangguk setelah WR meyakinkan kalau Long Sui yang bersama Pangeran Ying yang memberitahu tentang benua kekacauan. Long Sui yang sedari tadi tidak peduli dengan pembicaraan berbisik pada Wu Chen. Bocah naga, kau sepertinya tidak bermasalah dengan kematian orang tuamu. Aku sudah lama merelakan mereka. Sejak kecil, aku selalu diceritakan kalau mereka sudah tiada. Sekarang yang lebih penting adalah saudara-saudaraku yang jelas masih hidup. Long Sui menggeleng, yang dia dengar selaras dengan ekspresi datar Wu Chen saat membicarakan orang tuanya. Anak yang malang, masa kecil seperti apa yang sudah kau jalani? Ia membantin dengan iba melihat Wu Chen. Walau Wu Chen terlihat acuh, dia masih memiliki keyakinan jika pemuda di hadapannya tidak sedingin itu setelah mengetahui tubuh orang tuanya digunakan oleh orang lain. Setidaknya pasti masih ada perasaan bersalah dan duka di hatinya. Hanya saja dia sangat mahir menyembunyikan emosi atau tertutupi oleh perasaan bersalah melihat sahabatnya terluka. Aku baru ingat. Tadi pagi saat bertarung melawan ular naga api, aku melihat anak perempuan bersama seekor monster rubah berekor 3. Kalau dipikir-pikir penampilannya tampak sepertimu,
usianya kira-kira 5 atau 6 tahun. Wu Chen tampak kebingungan mendengar ucapan Long Sui. Anak perempuan, anak kecil bersama monster apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin terjadi, dunia pasti akan kiamat kalau ada monster iblis tidak memangsa anak manusia. Bahkan sesama monster saja saling memangsa satu sama lain. Wu Chen merasa Long Sui sudah terlalu tua dan mulai mengada-ngada. Dia tidak menangkap arah pembicaraan Long Sui. Karena mendengar usia anak perempuan yang diceritakan. Wei Er juga belum cerita apapun mengenai keberadaan Ying Ying, putri mereka padanya. Pembicaraan mereka terhenti saat Kaisar Si menoleh. Wajah Kaisar terlihat ingin mengatakan sesuatu padanya. Dia tidak terlalu mendengar pembicaraan Wei Er dan Kaisar sebelumnya. Jadi tidak tahu apa yang diinginkan Kaisar. Saat Kaisar ingin berbicara pada Wu Chen, Long, Hu dan Yuan Su datang, masing-masing dari mereka. Membawa satu ekor ular naga, jasad Long Ai dan Long Bing, serta dua monster iblis lain yang membawa dua jasad kawanan mereka yang ikut mati. Dalam pertempuran, di punggung Yuan Su juga terdapat jasad kultivator dan beberapa jenderal yang gugur dalam pertarungan. Setelah semua jasad diturunkan, Master Zhuhe ternyata salah satu dari kultivator yang gugur, bisa dikatakan dia satu-satunya orang di sana yang dikenali oleh Wu Chen. Melihat Dayuan yang terlihat kesal, Wu Chen mendekatinya. Kenapa wajahmu terlihat seperti binatang sirkus? Beri aku alasan kenapa kau tidak membiarkanku menyantap mereka semua. Mayat-mayat ini sudah tidak berguna. Paling tidak mereka bisa mengenyangkan perutku. Dan satu lagi, aku sudah lelah menjelaskan pada semua orang, namaku Long Hu, bukan lagi Dayuan. Terserah kau saja, aku tidak peduli dengan sebutanmu. Pokoknya kau dilarang melakukan apapun pada mereka. Mereka akan dikembalikan ke kaisaran masing-masing untuk dikuburkan. Semua orang berkumpul untuk melihat dua jasad. Naga, masih tidak percaya mereka masih hidup. Setelah pertarungan sengit sebelumnya, apalagi mereka bertarung bersama monster iblis untuk bisa mengalahkan seorang raja surgawi dan ular naga. Sesuatu yang tidak akan pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sayang sekali 2 dari 4 ekor monster iblis di pihak kita mati. Rasanya aku masih ingin bertarung bersama mereka lagi suatu hari nanti, ucap Master Ong Sen. Ya, aku bahkan berhutang nyawa pada monster iblis. Jika dia tidak menyelamatkanku, aku pasti tidak akan berdiri di sini bersama kalian. Kaisar Si terlihat bersyukur dan merasa bersalah melihat jasad monster kelabang, monster iblis tingkat 8. Mereka semua berterima kasih pada Wu Chen karena mengira jika monster iblis itu patuh padanya karena dia adalah manusia naga. Apalagi Long Hu terlihat sangat patuh. Walau sering membuat mereka bergidik ngeri. Saat mendapati macan itu sesekali menatap mereka. Seperti akan menerkam mereka kapan saja. Bagaimana pembagiannya? Ucap salah seorang jenderal bawahan Kaisar Si. Dia terlihat tidak sabar untuk memilih jarahan dari jasad monster. Dia terlihat tidak senang saat Wei Er memberinya tatapan mematikan. Jika bukan karena monster iblis peliharaannya, mereka semua pasti sudah mati mengenaskan. Long Bing juga sudah terluka parah oleh Putri Mu dan kelompoknya. Kalau tidak, mereka pasti akan bernasib sama dengan penduduk kota Guanze, hanya jasad tanpa jiwa. Kaisar Si langsung menengahi, tidak perlu bertengkar. Sebaiknya kita tunggu kedatangan putri kedua Mu dan yang lain. Setelah itu Kaisar Si memberi hormat untuk meminta tolong pada Wu Chen. Mendengar permintaannya, Wu Chen menoleh pada Wei Er dan mendapat anggukan darinya. Kita lakukan setelah aku beristirahat, balas Wu Chen singkat. Wu Chen membawa Wei Er pergi untuk berbicara empat mata. Dia juga sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Mulian dan yang lain. Terutama Yu yang sampai saat ini tubuhnya masih dikuasai oleh Wei Er. Sementara itu Kaisar Si dan yang lain berkumpul di dekat Long Sui untuk mendengar semua cerita tentang benua kekacauan. Long Sui akhirnya menceritakan semua tentang dirinya dan hubungannya dengan orang-orang Ying. Dia juga tidak menyangka kalau mereka akhirnya mampu mengirim orang keluar dari benua yang sudah disegel itu untuk keluar. Bab 130. Lekas keluarkan mereka semua. Aku juga ingin berbicara dengan Yu Yang. Wei Er tampak ragu-ragu untuk memenuhi permintaan Wu Chen. Dia termenung cukup lama, berusaha mengatakan sesuatu. Ada seseorang yang harus kau temui selain mereka. Wu Chen memberi tatapan aneh pada Wei Er yang menurutnya bersikap di luar kewajarannya. Dia yang biasanya tampil dengan karakter dingin dan mengintimidasi, kali ini terlihat seperti seorang wanita biasa.
Wei Er membawa Wu Chen memasuki satu bangunan yang jelas sudah tidak berpenghuni. Lalu memanggil Yuan Shu untuk berjaga di luar. Dalam satu ruangan, Wei Er meletakkan kristal dunia di atas meja setelah dibersihkan. Melakukan sedikit gerakan tangan, tubuh mereka berdua akhirnya tersedot ke dalam kristal. Sama seperti biasa sebelumnya, Wu Chen terjatuh dari atas langit sangat ia memasuki dunia di dalam dimensi kristal. Tapi anehnya hanya dia sendiri yang jatuh seperti itu. Sialan, dia ternyata mempermainkanku, rutuk Wu Chen seraya mengepakkan kedua sayapnya setelah berhasil menyeimbangkan diri. Sementara itu Wei Er muncul di permukaan dengan senyum main-main. Kalau saja dia tidak menggunakan tubuh Yu Yang, Wu Chen pasti sudah mengomelinya. Baru saja Wu Chen mendarat dia sudah melihat Chung Li keluar dari hutan dengan lari terbirit-birit. Iblis kecil, tolong aku. Untunglah kau sudah datang. Monster kecil sangat mengerikan. Aku tidak mau lagi dipermainkan olehnya. Wajah dan kelakuannya berbanding terbalik. Dia tidak imut sama sekali. Dengan napas kembang kempis, Chung Li terlihat sangat menyedihkan. Wu Chen mengernyit melihat wajah Chung Li yang dipenuhi oleh cakaran. Dia juga tidak mengerti dengan yang dikatakan oleh sahabatnya itu. Monster apa yang membuatmu seperti ini? Qi di sini sepertinya juga tidak akan cukup untuk menciptakan monster iblis. Dari yang dirasakan oleh Wu Chen, Qi di kristal dunia sudah sangat tipis. Bahkan alam yang mereka tempati terlihat berukuran sangat kecil, tidak lebih besar dari kota Jingyin. Hanya wilayah hutan dan danau kecil yang sebelumnya beku juga sudah mencair. Wei Er mendelik mendengar Chung Li menyebut putrinya monster kecil. Apa yang kau katakan? Siapa yang kau sebut monster kecil? Chung Li terhenyak baru teringat jika yang berdiri bersama Wu Chen bukan Yu Yang, melainkan Wei Er. Baru saja dia ingin membuka mulut, tubuhnya sudah terlempar dan terpelanting beberapa kali. Sialan, ibu dan anak sama saja. Chung Li merutuk dan mengasihani diri sendiri. Kakak Ying Chen, Mulian melihat kehadiran, Wu Chen langsung bergegas mendekat. Wajahnya terlihat sangat bahagia, tapi saat Wu Chen mendekatinya, tatapannya langsung berubah. Mematikan, dia langsung berbalik menolak untuk meraih uluran tangan Wu Chen. Apa yang terjadi? Kenapa dia terlihat sedang marah padaku? Batin Wu Chen tidak mengetahui apa kesalahannya, padahal dia sudah sangat gembira melihat Mulian sudah mendapat mata pengganti. Wu Chen melirik si alien berharap mendapat bantuan, tapi si alien justru tersenyum dan melangkah mundur ke arah Chung Li. Berjuanglah, hanya satu kata itu yang Wu Chen dapat sebelum si alien tertawa melihat wajah Chung Li yang terlihat memprihatinkan. Adik Lian, maaf aku gagal menghentikan Fang Fan dan merebut mata peri dari mereka. Tidak ada jawaban, Wu Chen berjalan mengitar hendak berhadap-hadapan, tapi Mulian kembali memunggunginya. Ayahku ternyata sudah mati, Fang Fan menggunakan tubuhnya. Entah teknik apa yang dia miliki untuk itu. Menurut Wei Er dia bahkan bukan berasal dari monster iblis. Mendengar cerita Wu Chen barusan berhasil membuat Mulian tergerak. Dia ingin berbalik, tapi perasaan cemburu secara naluriah menahannya. Berusaha menenangkan diri Mulian berbalik, tapi Wu Chen sudah tidak berada di belakangnya. Dasar laki-laki bodoh, menyerah begitu mudah. Dengan mimik kesal Mulian menghentakkan satu kakinya ke tanah. Dia sangat geram melihat Wu Chen yang sudah menyerah karena tidak berhasil mengajaknya berbicara. Wu Chen yang kebingungan justru bertanya-bertanya pada yang lain penyebab Mulian bertingkah aneh. Chung Li justru terkikik dan mengacungkan jempol, kau benar-benar layak disebut singa jantan, tolong angkat aku jadi muridmu guru, buahaha. Kakak Li, apa kakak ingin aku menambah cakaran di wajahmu? Chung Li menelan ludah dengan ekspresi masam, aku hanya bercanda. Lagi pula aku bukan seorang calon kaisar yang bebas memilih wanita, ucapnya langsung menekuk kepala seraya mengusap wajahnya yang masih terasa panas. Awas saja nanti, aku tidak akan menolongmu saat Yinger menggaruk wajah mesummu itu. Sial, wanita kalau marah benar-benar mengerikan, batin Chung Li pasrah. Aku lebih memilih melawan Raja Surgawi seorang diri, dibandingkan harus beradu kata dengan adik Lian. Wu Chen mendengar pembicaraan di sekitarnya mulai keringat dingin. Apalagi saat ini Mulian dan Wei Er sedang saling tatap satu sama lain. Meski tatapan Mulian dipenuhi kilatan kecemburuan, Wei Er justru menanggapinya dengan acuh, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Susana mencekam itu berlangsung beberapa detik. Wu Chen mulai melangkah mundur saat menyadari alasan Mulian terlihat sangat marah.
Kemana kau akan pergi? Gelek, Wu Chen merasa jantungnya berhenti berdetak saat Mu Lian menatap seolah ingin mengulitinya. Aku ingin melihat keadaan Sulong. Ucapnya mengalihkan pembicaraan. Seketika itu juga, keinginan Wu Chen untuk bertemu Yu Yang langsung terlupakan. Tunggu, ada seseorang yang harus Kakak Chen temui. Tapi ingatlah, aku tidak akan melupakan pengkhianatanmu. Mu Lian terlihat sedikit lebih melunak, tapi tatapannya tetap saja mematikan. Aku bersumpah, aku tidak mengkhianatimu adik Lian. Semua karena Wu Chen terdiam sebelum mengatakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Dia menghela napas panjang lalu meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Wu Chen baru teringat kata-kata awal Mu Lian. Kata yang sama yang dikatakan oleh Wei Er sebelumnya. Siapa yang harus kutemui? Ia menatap mereka semua dengan raut penasaran. Berharap mereka memberinya penjelasan tanpa berbelit-belit. Suara keributan dari dalam hutan membuat Wu Chen teralihkan. Cheng Jun, pikirnya saat mendengar suara lelaki yang tidak asing. Bocah iblis terkutuk. Keluar kau, aku tidak peduli walau kau masih kecil. Jangan bermain-main denganku. Aku tidak peduli meski putrimu melindungimu. Kiki, paman buaya. Karena pemarah sekali, paman harus dihukum. Cheng Jun berputar-putar untuk mencari dan merasakan keberadaan Ying Ying. Dia tidak merasakannya keberadaannya dimanapun. Terkutuk, kenapa bocah iblis ini bisa menghilang? Padahal hanya monster tingkat 3. 2. Satu bola kristal beku nyaris saja menghantam kepala belakang Cheng Jun andai dia tidak berhasil menangkapnya. Tapi dari arah lain bola kristal kembali menyerang kembali bertubi-tubi. Sialan, kubunuh kau. Mendengar Cheng Jun menggila, Wei Er langsung menghilang. Tidak butuh waktu lama dia sudah berdiri di belakangnya. Apa yang kau lakukan? Kau ingin melukai putriku. Wei Er yang tidak terima Cheng Jun hendak melukai putrinya, langsung mengeluarkan niat membunuh dengan kobaran api jingga menyelimuti seluruh tubuhnya. Aku tidak peduli kau serius atau hanya bermain-main. Aku pasti akan membakarmu sampai menjadi abu. Cheng Jun terkesiap saat tertekan oleh aura membunuh yang dilepaskan oleh Wei Er. Ternyata benar gadis ini sudah menjadi naga rubah betina. Batinnya tidak menyangka jika Wei Er sebenarnya berpihak pada Wu Chen. Saat ini tidak mungkin ia menghadapi Wei Er sendirian. Meski dia dalam kondisi prima sekalipun, Wei Er masih bukan tandingannya. Dalam kekalutan, dia tertolong dengan kemunculan Ying Ying dari arah belakangnya. Ibu sudah kembali. Cheng Jun tidak menyangka jika Ying Ying ternyata berlari dari arah belakang. Dia keluar tiba-tiba entah dari mana. Bahkan Wei Er sendiri cukup terkejut melihat Ying Ying muncul seperti hantu yang muncul begitu saja dari dekat pohon besar. Ying Er, sejak kapan kau menguasai teknik ilusi? Ying Ying memeluk erat pinggang ibunya. Terpaksa Wei Er menarik kembali api jingga ke dalam tubuh. Hong Jun mengatakan kalau aku juga memiliki kekuatan ilusi bawaan. Jadi dia mengajariku beberapa trik. Dan juga, ibu jangan marahi paman buaya. Kami hanya bermain-main saja. Aku senang sekarang punya banyak teman. Melihat putrinya merasa bahagia, Wei Er berbicara melalui telepati pada Cheng Jun. Ia meminta agar pria itu segera pergi sebelum dia berubah pikiran. Tanpa pikir panjang, Cheng Jun segera menjauh dari mereka berdua. Dasar nakal, baru saja ibu tinggal sebentar, kau sudah semakin besar saja. Maafkan ibu karena pergi terlalu lama. Aku sampai bosan menunggu ibu sampai 1 tahun. Ying Ying memanyunkan bibir teringat dengan janji ibunya. Apa ibu bersama ayah? Tanya Ying Ying yang sangat mengharapkan untuk bertemu dengan ayahnya. Anggukan kepala Wei Er membuat rona wajah. Ying Ying langsung bersemu bahagia. Dia berlari ke arah telunjuk ibunya diarahkan. Keluar dari hutan, Ying Ying sumringah tersenyum lebar. Dia langsung berlari ke arah pria berambut putih dengan mata biru yang tengah berdiri membeku. Darah Wu Chen berdesir saat mendengar anak perempuan itu memanggil dan memeluknya. Ayah! Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.